Kabupaten Tanggamus secara geografisnya berada di salah satu dari dua teluk besar yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Teluk Semaka. Dengan panjang daerah pantai 200 km dan sebagai tempat bermuaranya satu sungai besar, yaitu Wai Semaka. Nama Kabupaten Tanggamus diambil dari nama Gunung Tanggamus yang berdiri tegak tepat di jantung Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan, 3 kelurahan, dan 299 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus menurut sensus pada tahun 2024 sebanyak 638.652 jiwa dengan luas wilayah 4.654,98 km persegi dengan kepadatan penduduk 255 jiwa per kilometer persegi. Kejaksaan Negeri Tanggamus terus berkomitmen dalam membangun wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2025. Yang mana sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2023 oleh Kementerian Pan-RB. Kejaksaan Negeri Tanggamus turut mendukung program prioritas Astacita Presiden dan Wakil Presiden yang diimplementasikan melalui kegiatan swasembada pangan, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau melalui inovasi pelayanan pada Kejaksaan Negeri Tanggamus. Untuk mendukung kegiatan wilayah birokrasi bersih melayani, Kejaksaan Negeri Tanggamus tidak terlepas dari pegangan normatif atau aturan yang berlaku berdasarkan Permen Pan-RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah, di mana kita melakukan kepatuhan dalam pengisian lembar kerja evaluasi. Bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus telah mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun 2023. Dan kami terus berkomitmen dalam mendukung kegiatan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM yang tidak terlepas dari pegangan normatif berdasarkan Permen Pan-RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK atau WBBM. Dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2025, kami pada Kejaksaan Negeri Tanggamus terus melakukan penguatan pelayanan publik maupun sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Kami juga telah melakukan penguatan dalam 6 area perubahan sebagai berikut. Kami Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan penguatan dalam 6 area perubahan zona integritas dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2025. Yang pertama adalah penguatan manajemen perubahan sebagai berikut. Pembentukan tim kerja efektif pembangunan zona integritas, melakukan apel integritas dalam menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2025, penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh pegawai maupun tenaga pendukung, dan penunjukan agen perubahan pada Kejaksaan Negeri Tanggamus. Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus sebagai role model, yang mana pimpinan terlibat secara langsung dalam kegiatan satuan kerja, serta memberikan contoh yang baik dalam proses pembangunan zona integritas. Sebagai sarana untuk menumbuhkan semangat perubahan, telah ditempatkannya quotes atau kata-kata bijak pimpinan sebagai motivasi para pegawai, serta telah terdapat lagu Mars Kejaksaan Negeri Tanggamus sebagai penyemangat dan melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua adalah penguatan penataan tata laksana sebagai berikut. Peningkatan penguatan tata laksana Kejaksaan Negeri Tanggamus telah membuat SOP pelayanan maupun inovasi, yang mana SOP tersebut telah ditempatkan di ruang publik sebagai bentuk alur pelayanan serta melakukan monitoring dan evaluasi SOP secara berkala. Telah diterapkannya Juklak dan Juknis di seluruh bidang, terdapat monitor TV informasi yang ditempatkan pada ruang PTSP, telah dioptimalkannya seluruh penggunaan aplikasi digital seperti SIPD, CMS Pidum, CMS Pitsus, SIMKARI, dan lain-lain. Telah dilakukannya update informasi secara berkala di media sosial,
Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube, serta website resmi Kejaksaan Negeri Tanggamus. Yang ketiga adalah penguatan penataan sistem manajemen SDM sebagai berikut. Dalam area 3 penguatan penataan sistem manajemen SDM, aparatur Kejaksaan Negeri Tanggamus telah membuat bagan struktur organisasi, baik struktural maupun fungsional, dan pelaksana sesuai jabatannya. Kemudian pegawai telah ditempatkan sesuai jabatan dalam SK dan memahami tugas fungsinya. Telah dikondisikan potongan remun sebagai punishment pegawai sesuai ketentuan yang berdasarkan dari absensi. Telah dilakukan in-house training yang dilengkapi dengan sertifikat untuk bukti peningkatan kapasitas SDM ASN. Telah dibuatkan surat atau nodis pengusulan peningkatan kapasitas pegawai melalui promosi, nodis peningkatan kapabilitas ASN melalui penugasan diklat. Telah dilakukan pengusulan seluruh pegawai dalam peningkatan kapabilitasnya sesuai dengan jabatan, baik dari pusat, Pemda, maupun mandiri. Adanya buku IKU, pelaporan pada ESR, atau aplikasi pemantauan kinerja lainnya. Laptri capaian kinerja dan capaian PK masing-masing individu. Telah dilaksanakannya norma penegakan aturan atau kode etik jaksa dan ASN secara umum ditunjukkan dari laporan yang dibuat. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja sebagai berikut. Penguatan akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Tanggamus memiliki renja pada tahun berjalan sesuai dengan IKU yang ada dan penetapan IKU oleh Kasatker sesuai ketentuan berlaku. Terdapat bukti laporan tertib atas pengisian IMANEF, adanya bukti usulan ASN untuk mengikuti diklat pengelolaan keuangan, terdapat hasil rekapitulasi Satker atas jumlah pegawai dan peningkatan kapabilitas ASN melalui pelatihan mengenai akuntabilitas. Yang kelima adalah penguatan pengawasan sebagai berikut. Penguatan pengawasan Kejaksaan Negeri Tanggamus sudah memiliki sarana pengaduan atas pegawai apabila melakukan perbuatan tercela pada beberapa media resmi satuan kerja. Telah terdapat laporan budaya pengendalian gratifikasi yang telah dibangun di Satker. Sudah dilaksanakannya tanggung jawab pelaksanaan SPIP dan bagian di dalamnya termasuk pelaksanaan manajemen risiko. Telah dilaksanakannya kepatuhan seluruh bidang atas pelaksanaan manajemen risiko. Telah dilakukannya sosialisasi WBS kepada seluruh pegawai. Sudah terdapat bukti buku register WBS dan surat atau nodis pelaksanaan WBS. Terdapat dokumentasi pelaksanaan benturan kepentingan, adanya bukti pengelolaan pengaduan dengan baik atau SP4N lapor maupun EPROWAS. Bukti laporan masuk dan tindak lanjut, bukti screenshot nihil pengaduan yang masuk atau sudah ditindaklanjuti, dan laporan adanya benturan kepentingan yang berhasil dilaksanakan. Yang keenam adalah penguatan kualitas pelayanan publik sebagai berikut. Penguatan kualitas pelayanan publik Kejaksaan Negeri Tanggamus memiliki standar pelayanan. Terdapatnya informasi jam pelayanan, informasi pengaduan pada ruang publik, dan tersedianya sarana prasarana sebagaimana ketentuan berlaku. Telah diletakkannya banner standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada ruang publik maya dan nyata. Telah diterapkan budaya reward kepada petugas pelayanan publik yang telah bekerja dengan baik serta punishment. Ruang publik Satker telah dilengkapi dengan sarana prasarana yang telah ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Terdapat video sarana prasarana yang ada dan melakukan evaluasi self-assessment indeks pelayanan publik dan rentan. Telah dilakukannya dokumentasi inovasi dan telah dilaporkan kepada pimpinan. Telah dilaksanakannya SKM, buku SKM, dan survei SPAK atau SPKP. Telah adanya dokumentasi update informasi publik pada website maupun sarana lain. Telah adanya bukti penggunaan aplikasi umum dan khusus yang telah ditetapkan, antara lain SIPPN atau Website Content Management System.